Halo Mbak. Iya. Nanti sore bisa ketemu nggak ya Mbak? Iya, pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Oke, terima kasih. Halo, ada apa? Oh iya, boleh-boleh. Nanti sore ya, di depan Kopma. Oke. Gimana kabarmu, Fit? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Gimana? Mau tanya-tanya tentang apa nih? Oh ini Mbak, mungkin kayaknya kita sambil cari tempat duduk aja deh, Boleh, biar lebih boleh. enak gitu. Iya, oke. Oke, ayo cari ke sana ya. Nah, jadi gini Mbak, semalam tuh aku tuh searching kan, aku lihat di Google, terus nggak sengaja tuh ketemu sama salak. Nah, di situ aku nemuin fakta tuh, kayak ternyata salak tuh dia bisa diubah dengan varian macam hal gitu kan. Malah aku baru lihat semalam tuh baru baca, masa iya salak bisa dibikin kayak gudeg gitu? Emang bener ya Mbak ya? Nah, jadi gini. Di Yogyakarta, kota yang penuh dengan budaya dan tradisi. Kamu mungkin pikir Jogja hanya tentang tugunya, tentang Malioboro-nya, dan tempat-tempat sejenis itu. Kekayaan yang tak kalah manis bahkan menjadi tulang punggung bagi sebagian besar masyarakat di pinggiran kota, seperti yang ada di Turi, Sleman. Kebun-kebun salak di sana itu bukti kemakmuran, tapi sayangnya di balik panen yang melimpah ada cerita lain. Hah? Cerita apa tuh? Para petani seringkali belum mengoptimalkan pengolahan hasil panen mereka. Mereka hanya menyetorkan ke tengkulak. Hasilnya, harga salak mentah itu fluktuatif, tidak menjanjikan. Banyak petani yang akhirnya menjadikan ini hanya penghasilan sampingan, karena mereka memiliki profesi lain di kota. Bahkan, generasi muda pun lebih memilih untuk merantau. Mereka pikir penghasilan banyak itu hanya ada di kota, di sektor non-pertaniannya. Padahal banyak peluang yang ada di depan mata, yang perlahan mulai terkikis. Jadi kreativitas dan inovasi di sektor pertanian tradisional, khususnya salak, itu jadi memudar. Iya juga ya kak ya. Jadi itu sebabnya saya kaget pas lihat pengolahan salak di internet. Kenapa kok nggak dari dulu dioptimalkan sama petani? Pasti ribet ya kak ya. Nah, bener banget. Jadi pengolahan salak itu memang gak instan. Butuh waktu, tenaga, keterampilan khusus. Coba bayangin, proses sortasi, pengupasan ribuan salak secara manual, pencucian, sampai pengolahan lanjutan seperti penggorengan atau pemasakan, itu semua membutuhkan durasi yang panjang. Belum lagi, banyak petani yang belum tahu tentang pengetahuan atau peralatan yang belum memiliki peralatan yang memadai. Akhirnya, pengolahan itu dianggap beban tambahan, makanya mereka memiliki cara yang paling mudah, yaitu jual ke tengkulak. Pada akhirnya, keterbatasan praktis dan prioritas ekonomi itu membuat mereka nggak bisa mengolah mandiri. Waktu yang terbatas, tenaga yang terkuras, dan minimnya pengetahuan tentang pengolahan pangan yang benar agar produk tahan lama. Dan yang terpenting, belum ada jaminan pemasaran yang jelas untuk hasil olahan mereka. Ini yang membuat pengolahan salak jadi sebuah beban, bukan sebuah peluang. Nah, disinilah peran penting koperasi. Koperasi bisa jadi solusi untuk semua kendala ini. Ia punya kekuatan untuk mengatasi tantangan waktu, kerumitan proses, dan penyediaan fasilitas terpusat. Oh, jadi koperasi itu
kayak penyelamat gitu Mbak ya. Terus gimana tuh Mbak caranya? Nah, bener banget. Jadi alih-alih para petani itu menyiapkan alat sendiri, meluangkan waktunya sendiri. Jadi koperasi ini tuh bisa menyediakan unit pengolahan, semisal kayak mesin penggoreng, pengupas, mesin pembuatan dodol. Jadi para petani itu tuh cukup datang ke tempat pengolahan ini dengan membawa hasil panennya mereka. Jadi dalam pengoperasiannya itu, koperasi itu bisa memberdayakan tenaga khusus atau bahkan melibatkan anggota koperasi secara bergiliran. Dengan sistem terpusat ini, proses pengolahan jadi lebih efisien, skala produksi bisa meningkat, dan beban kerja petani berkurang drastis. Nggak hanya itu aja, koperasi juga bisa jadi wadah untuk mengumpulkan pengetahuan dan resep-resep tradisional dari para sesepuh. Resep-resep seperti manisan, asinan, atau bahkan gudeg salak yang terajam terlupakan. Koperasi bisa mendokumentasikan semua itu, menjaga agar warisan budaya itu nggak hilang di telan zaman. Oh, berarti koperasi ini itu nanti bukan hanya sekedar olahan tentang mengolah salak aja gitu ya Mbak, tapi juga tentang bagaimana menjaga nilai tradisi dan budaya gitu ya. Nah, benar banget. Selain itu, koperasi memiliki peran besar dalam hal pemasarannya. Ketika para petani hanya bisa menjangkau pasar yang sempit, koperasi bisa memperluasnya. Bahkan, koperasi bisa membantu membangun platform digital. Hal ini bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi membangun sebuah brand. Brand bukan hanya sekedar logo, tapi sebuah pemaknaan nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk olahan makanan. Jadi produk salak turi tidak hanya dikenal dari kelezatannya saja, tetapi juga serat makna dan identitas budayanya. Oh, wow. Berarti salak ini tuh bisa jadi identitas dari Jogja ya, Mbak ya? Jadi di sini koperasi adalah kunci untuk mengembangkan pengolahan salak gitu ya. Keren kan? Tentu saja, kehadiran koperasi pengolah salak di Turi itu adalah hal yang esensial. Ini bukan tentang bisnis, tapi sebuah jembatan yang mengatasi keterbatasan petani. Dari komoditas salak berharga rendah menjadi olahan salak bernilai jual tinggi. Pembangunan pedesaan sejati tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga harmoni antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya. Ini adalah model di mana modernisasi tidak mengikis tradisi, melainkan menguatkannya. Dan memastikan bahwa akar kebudayaan dan kearifan lokal tetap hidup, berkembang menjadi sumber kebanggaan bagi generasi mendatang.